Ya, summer break sudah selesai dan muncullah satu berita mengkagetkan di comeback F1 setelah libur ini. Ketika Isaac Hadjar, di saat gue rekam video ini sih baru beberapa sumber yang mengatakan bahwa dia akan skip Dutch Grand Prix minggu ini. Kenapa bisa begitu? Oke lah, skuy, ngopi. Bentar, itu gambar Oscar kah? Nah iya nih guys, lontong balapan ada rilis kaos baru lagi. Kali ini bertema 17-an dan karena tahun ini HUT RI81 ya cocok lah sama nomor balapnya Oscar. Lalu inget, Semangat 45 ini juga mengingatkan kita sama hasil tim merah itu di balapan terakhir. Jadi skui dibeli guys dengan DM IG Lontong Balapan atau ya bisa kontak juga nomor yang sudah dicantumkan di poster. Oke, back to the topic. Langsung aja lah bahas Isaac Hadjar ini bang. Jadi hari Rabu kemarin, Kai Milman beserta beberapa jurnalis mengabarkan bahwa Isaac Hadjar bakal izin dari Dutch Grand Prix 2026 karena cedera. Yang dimana media Belanda yang sudah sangat dekat dengan Max Verstappen dan Red Bull selalu ngasih info akurat juga mengenai Red Bull dan berbagai macam hal yang berkaitan dengan Red Bull dan Max Verstappen mengatakan bahwa Isaac cedera di bagian pergelangan tangan saat nge-gym. Dan cedera ini sebenarnya ya emang gak asing sih. Lance Stroll dulu gitu pas kecelakaan sepedanya di awal 2023. Dan Daniel Ricciardo di tahun yang sama dan ironisnya di track yang sama kayak minggu ini juga pernah mengalaminya. Bedanya Danny Ric kejadiannya saat di track beneran dan Isaac pas lagi nge-gym menuju balapan ini. Dan gue pengen ngucapin get well soon untuk Isaac Hadjar dan semoga cepat sembuh. Gue sih bukan dokter ya, dan kalau ada yang dokter di sini bisa nanti koreksi aja di kolom komentar mengenai cederanya Isaac Hadjar ini separah apa. Tapi alangkah baiknya untuk Isaac, kalau menurut gue ya, di minggu ini dan di Monza juga mungkin nanti kalau masih nggak enak ya, jangan balapan dulu lah kata gue. Baiknya kalau misalkan butuh waktu agak lama untuk pulih, ya nggak apa-apa. Biarin aja dia pulih dulu, nggak usah maksa. Kalau misalkan dia maksa, takutnya nanti ke depannya bakal kambuh lagi tuh pergelangan tangannya. Dan itu yang terjadi ke Lance Stroll waktu itu. Dan performanya pun makin nurun karena tangannya mulai kambuhan dan nggak nyaman. Jadi ya semoga dia mendapatkan perawatan yang terbaik dan mampu comeback stronger ketika dia sudah benar-benar 100% fit. Oke, jadi artinya ini gimana nih Bang untuk Red Bull Family di minggu ini? Mana Isaac udah dapat special suit dan special helmet juga lagi kan, malah nggak jadi dipakai. Well, menurut kabar, Liam Lawson akan dinaikin ke Red Bull itu, sementara Yuki Tsunoda akan mengisi kekosongan di VCARB. Lah Bang, nggak kebalik nih? Bukannya mending Yuki aja yang di Red Bull? Kenapa harus Liam Lawson? Oke, untuk pastinya ya hanya Tuhan dan Red Bull yang tahu, tapi kalau menurut pandangan saya, Red Bull ini nggak mau ambil resiko. Mereka milih Liam karena dialah yang memiliki pengalaman balapan dengan mobil regulasi ini di antara keduanya. Dan dia juga lagi bagus-bagusnya ya masuk akal gitu untuk ambil dia dibandingkan Yuki. Perlu diingat, Red Bull ini tim papan atas yang lagi berusaha untuk mencetak poin sebanyak mungkin. Dan maka karena itu, mereka akan berusaha semaksimal mungkin ketika ada situasi seperti ini yang mencoba mencari solusi terbaik agar timnya mampu mencetak poin maksimal nantinya. Walaupun lucu juga ya kalau dipikir-pikir, Liam Lawson, jika emang bener ke Red Bull ntar nih ya di balapan minggu ini, selama karirnya di F1, dia belum pernah menjalani satu musim full dengan satu tim aja. Selalu dua tim, kalau nggak tim abangnya ya tim adeknya. Lah, iya juga ya. Ini akan menjadi chance yang bagus untuknya membuktikan ke Red Bull di struktural yang baru ini bahwa dia layak dipertimbangkan untuk seat Red Bull itu jika dia berhasil ntar di balapan minggu ini. Walaupun menurut sejarah nggak ada pembalap yang setelah terkick dari Red Bull dimut balik ke tim adeknya bisa naik lagi ke tim abang. Nah, Liam Lawson memiliki chance untuk membuktikan itu salah. Ya walaupun secara teknis dia udah buktiin itu salah dengan situasi Isaac Hadjar sekarang sih. Jadi ini akan menjadi weekend yang besar juga untuk Liam Lawson. Bisa nggak dia bikin Red Bull makin puyeng dengan dilema mereka soal lineup 2027 nanti? Kalau iya mah ya siap-siap aja deh Red Bull ya. Nah untuk Yuki, ini akan menjadi momen yang bagus dan harus dia manfaatin baik-baik. Dia saat ini emang sedang berada dalam perebutan kursi F1 2027 dan jujur aja, dia berada bukan di atas lah di para list-list tim itu. Namun hal itu bisa berubah jika dia mampu memanfaatkan jatah balapan tembak ini dengan baik. Apalagi dia akan balapan di VCARB, tim yang dimana dia itu sangat mengenal lah gitu ya. Dan picknya dia di F1 ya pas dia balapan bersama tim ini. Bahkan sampai menyesal dia nggak mencoba mobil racikannya sendiri musim lalu yang dimana gacornya minta ampun. Tetapi, walaupun dia akan join ke tim VCARB yang dia sayangi itu, mobil musim ini ya jauh berbeda dari mobil regulasi sebelumnya seperti yang gue bilang tadi. Dia belum pernah mencicipi mobil regulasi 2026. Nah, kita lihat apakah Yuki, di mana dia juga sudah cukup tertinggal dibandingkan pembalap lainnya dan itu termasuk rekan timnya nanti, sang rookie Arvid Lindblad,
mampu langsung nyetel nggak dengan mobil era regulasi baru ini. Jika dia tampil bagus dan memuaskan aja, yakin gue pasti tim-tim lain udah mulai tertarik banget untuk ambil dia. Kalau dia gagal, ya gue rasa berakhirlah chance dia untuk balik tahun depan. Jadi kita semua masih menunggu nih kapan silly season akan ketendang gearnya, dan gue rasa situasi ini bisa jadi momen itu terjadi. Dutch Grand Prix nanti dengan lineup yang berbeda di Red Bull Family ini dapat menjadi balapan yang menarik kalau kita bicarakan masa depan. Tapi intinya tetap, get well soon Isaac Hadjar. Semoga bisa cepat pulih, dan untuk Yuki dan Liam, semangat membuktikan ke kita semua, fans, jurnalis, tim kalian sendiri, dan sebagainya, kenapa tujuan kalian tuh emang layak untuk kalian raih. Jadi baik lagi kesimpulannya, kalau kalian tanya gua, apakah ini merupakan keputusan yang tepat dari Red Bull dan VCARB juga untuk merubah line up seperti ini setelah Isaac Hadjar cedera? Ya menurut gue sih gue setuju-setuju aja, karena baik lagi Liam Lawson memiliki pengalaman itu dan lagi bagus juga di mobil regulasi baru ini, sementara Yuki ya dites dulu di VCARB. Oke guys, sekian video kali ini, dan dia ini mungkin agak sedikit pendek karena ya baik lagi nih video dadakan juga, dan nggak ada juga yang nyangka Rabu pagi tadi tuh ada berita soal Isaac Hadjar bakal cuti dari Dutch Grand Prix 2026 ini karena masalah cederanya itu. Jadi ya kita doain aja baik lagi, semoga Isaac Hadjar mampu segera fit, dan ya semoga aja Liam Lawson yang nanti di Red Bull dan Yuki Tsunoda yang di VCARB bisa tampil bagus dan membuktikan ke kita semua lah ya, seperti yang gue bilang tadi. Dan mungkin pas video ini rilis beritanya udah keluar mungkin, tapi di saat gue rekam ini dan mungkin ngeditnya juga sih belum ya. Kita lihat aja lah ya di hari Kamis, ya di mana hari ini sebenarnya ya, mungkin udah di upload sama mereka. Dan biasanya sih kalau udah di-upload official statementnya, gue pasti langsung upload video ini. Jadi gue simpen di schedule dulu, oke? Nah oke, gimana menurut kalian nih ya? Jangan lupa dibeli kaosnya ya guys ya, walaupun udah lewat 17-annya, ini bakal tetap for sale sampai akhir Agustus nanti, tapi harganya udah beda, bukan 81.000 lagi, tapi 90.000. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share video ini, dan jangan lupa juga untuk menyalakan lonceng notifikasi, agar kalian semua tahu ketika gue ngupload video baru. Jangan lupa juga untuk follow Instagram gue, BTW ya, gue udah capek nih bener-bener 4 video dalam seminggu, dan oh ya, BTW siapa yang datang nanti ke Sentul ya, seperti biasa, tulis di kolom komentar ya. See you guys there bagi yang datang di hari Sabtu dan Minggunya, oke? Seperti biasa, videonya kalian tutup oleh 안녕.